wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini mendapat tugas dari manajemen pendidikan dari Dr. Wahyu Hafida MA. Bisa perkenalkan nama Bapak? Nama saya Muhammad Azhar Rashid. Saya Ketua Prodi Pendidikan Fisika di Fakultas Kedokteran dan Pendidikan Universitas Samarinda. Jadi dalam hal ini ada keperluan apa? Saya di sini mau mewawancarai tentang kepemimpinan. Yang pertama, menurut Bapak apa itu arti kepemimpinan? Kalau menurut saya sendiri, arti kepemimpinan itu adalah seorang pemimpin yang mana bisa mengkoordinasikan bawahannya dan menjadi contoh bagi para anggota ataupun bawahan-bawahan yang kita pimpin. Kemudian sifat-sifat apa saja yang harus Bapak temukan dalam jiwa pimpinan untuk mengontrol anggota agar sesuai dengan visi misi? Oke, baik. Dalam mencapai visi misi, kita seorang pimpinan yang pastinya pertama sekali kita harus menjadi sebagai contoh ya bagi bawahan. Kemudian kita juga harus bisa mampu menerima semua keluh kesah dari bawahan kita yang bisa kita koordinasikan pada bawahan kita. Semuanya itu bagaimana cara kita mengorganisasi di dalam suatu musyawarah ataupun di dalam suatu program kerja yang harus kita capai bersama dengan tujuan yang pertama untuk ketercapaian dari visi misi. Apa kendala Bapak yang sering Bapak hadapi dalam memimpin? Untuk kendala sih banyak ya kendala yang kita hadapi. Yang namanya pemimpin kita kan banyak komplain ataupun teguran ataupun banyak orang yang kurang suka dengan keputusan yang diambil. Tetapi semua itu kan yang namanya seorang pemimpin, kita tidak bisa semata-mata harus mematorkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita juga harus bisa menampung semua aspirasi dari anggota ataupun bawahan-bawahan kita untuk mencapai suatu kebersamaan yang tentunya bermanfaat bagi semua. Menurut Bapak, persyaratan apa saja yang diperlukan oleh seorang pemimpin? Untuk menjadi seorang pemimpin itu persyaratannya sih nggak terlalu ribet kali ya, yang namanya pemimpin ya. Yang namanya pemimpin yang penting kita harus bisa mampu memahami bagaimana kondisi dari bawahan kita. Kemudian kita juga harus bisa menampung semua aspirasi yang diberikan oleh para bawahan kita. Kemudian bagaimana yang paling utama itu kita harus bisa adil dalam mengambil keputusan. Perencanaan apa saja yang sudah dilaksanakan? Untuk perencanaan selama ini banyak perencanaan yang sudah kita selesaikan. Jadi yang harus dipahami itu perencanaan itu bukan hanya semata-mata sebagai kita seorang pemimpin, tetapi perencanaan itu sesuai dengan hasil mufakat bersama. Dari hasil mufakat itu semua perencanaan program yang akan dijalankan bisa tercapai dan sukses. Presentasi apa saja yang sudah diraih Pak? Prestasi. Ya, Menyangkut dengan prestasi, kalau dari mahasiswa prodi kami ada prestasi dari bidang MIPA, kemudian juga ada prestasi dari beberapa kegiatan yang akademik ataupun akademik. Dari dosen juga ada prestasi bagi dosen, prestasi yang baik tingkat lingkungan dan untuk yang lain. Bagaimana Bapak menghadapi bawahan yang tidak patuh, bermasalah, dan tidak rajin? Oke, baik. Dalam menghadapi ini
sebenarnya tergantung kita sendiri. Nah, dalam kita menghadapi bawahan baik yang tidak patuh, cuma dari dalam cara pendekatan kita dengan bawahan kita. Tetapi di sini nggak semata-mata kita yang bisa memantau langsung. Oh, ini tidak rajin, harus seperti ini. Itu yang tidak bisa kita soal mungkin. Tapi kita harus rezeki dulu, kita lihat dulu apa permasalahannya. Nah, nanti baru kita ambil keputusan. Bagaimana cara Bapak menjaga hubungan dengan bawahan atau orang lain? Untuk menjaga hubungan dengan bawahan dan yang lain itu yang pertama sekali kita silaturahmi ya, silaturahmi, kemudian saling kebersamaan ya, kita harus fair juga dengan bawahan kita, walaupun misalkan mungkin ada yang nanti dari bawahan kita itu ada yang menyakiti kita, itu tidak perlu kita anggap hal yang yang bisa merusak dalam suatu organisasi. Jadi dari dalam seorang pemimpin kita dalam menghadapinya kita tetap harus bisa memahami bagaimana keadaan dari bawahan-bawahan kita. Bagaimana cara Bapak memanfaatkan sumber daya manusia? Untuk memanfaatkan sumber daya manusia, kita yang pertama sekali kita harus melihat skill apa yang mampu dia kerjakan. Jadi dari skill itu mungkin kita bisa membimbing untuk mencapai baik dalam bidang misalkan seperti mahasiswa dalam bidang akademik ataupun akademik, kita harus petakan dulu dari kemampuannya. Bagaimana cara Bapak menjalin hubungan dengan alumni? Dalam menjalin hubungan dengan alumni yang pertama sekali kita harus komunikasi kepada alumni. Karena kan yang namanya alumni kalau sudah selesai dari kampus kan jarang. Jadi yang pertama sekali kita harus komunikasi. Kemudian ya selama ini mungkin ada grup khusus WhatsApp itu yang masuk semua alumni di situ. Jadi semua kegiatan yang ada di kampus ataupun apa perjalanan ke depan mungkin di situ bisa kita sharing dengan para alumni. Bagaimana cara Bapak mempromosikan kampus USM? Untuk mempromosikan kampus USM selama ini yang kita kerjakan, yang pertama sekali pendekatan dengan para alumni. Kemudian ya kita adalah mempromosi. Karena kan promosi sekarang kan lebih mudah, bisa kita promosi lewat Instagram, lewat Facebook. Jadi kita koordinir semua anggota bagaimana cara kita untuk mempromosikannya sehingga ke daerah-daerah atau pelosok itu mendapat informasi tentang kampus kita. Terima kasih atas wawancaranya. Oke, baik, terima kasih sudah diwawancara, semoga bermanfaat ya untuk yang kedepannya dan semoga sukses. Saya Safina undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.